Halo sob, kali ini Sobat HP mau bikin review mengenai si earphone Bluetooth buat fitness yang satu ini. Sebenarnya saya sebelumnya udah pernah unboxing dan review ini di acaranya Urban Republic di Summarecon Mall Serpong. Tapi kan nggak semua sobat datang ke sana, jadi daripada dicuekin aja sekarang, mending kita bikin video reviewnya aja kan ya. Tapi suaranya lagi agak seksi-seksi begini. Maklum lah, musim hujan. Musim hujannya udah pada beres. Padahal ya, maksudnya pergantian musim. Pertama-tama saya mau kasih tahu kalau Jabra Elite Sport ini dijual di toko Urban Republic dengan harga Rp3.299.000. Ya, earphone ini nggak murah. Tapi kenapa sih harganya bisa begini? Mari kita bahas satu-satu aja fiturnya. Dimulai dari boxnya. Boxnya aja terlihat elite, sama kayak namanya. Full color dan ya terasa premium packagingnya. Isinya ada kabel USB buat ngecas, buku panduan, dan beberapa set earwings dan ear tips. Ear tips yang dikasih juga ada dua tipe, ada gel dan ada foam. Desain dari case-nya ini cukup minimalis, cuman yang terjadi malah kadang saya agak susah gitu. Bukanya kadang malah kebalik gitu. Karena ya mirip aja ya atas sama bawah. Bedanya cuma ada logo Jabranya aja di atas. Untuk desain earphone-nya sendiri terlihat cukup maco dan kokoh. Keren sih, cuman kalau menurut saya housingnya agak kegedean aja. Untungnya saya gede, jadi muat. Tapi buat sobat yang kupingnya kecil, mendingan nyoba dulu sih sebelum beli. Karena kalau udah beli terus nggak muat kan ya sayang ya. Untungnya di bagian fitting terasa nyaman banget dan nemplok di kuping saya. Ini juga setelah nyoba-nyoba earwing dan ear tips yang sesuai ya. Untuk kategori suaranya masuk dalam kategori bagus. Ya memang nggak akan sebagus kayak hi-fi, earphone, atau headphone sih. Cuman untuk Bluetooth speaker di atas rata-rata lah. Terlebih kalau sobat kayak saya yang pakai ear tips model foam. Isolasi suaranya tuh sangat baik sampai kudu hati-hati. Kalau sobat pakai ini sambil jogging di jalan, baiknya mengaktifkan fitur hear through-nya. Jadi suara dari luar seperti klakson mobil jadi bisa kedengeran. Aktifinnya tinggal pencet tombol di earphone-nya aja sih. Cuman kalau saya lebih milih pakai aplikasinya karena mencet ini tuh agak nggak enak. Masing-masing earphone ada dua tombol. Yang sebelah kiri tombol plus dan minus buat naikin dan turunin volume dan ngatur track lagu kalau ditahan agak lama. Dan yang sebelah kanan tombol buat launch aplikasi kalau pencet yang atas, dan yang bawah buat play pause lagu atau angkat telepon. Nah, buat aktifin si hear through tadi cuman klik ini di bagian bawahnya 2 kali. Secara personal sih saya lebih suka yang capacitive touch kayak di Samsung Gear Icon. Kayak lebih futuristik aja gitu, tapi ya ini personal preference ya. Untuk ketahanan baterai di boxnya sih bilang bisa tahan hingga 9 jam yang ada bintangnya kayak gini. Biasalah syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saya sendiri biasanya pakai ini pas lagi naik kereta. Kurang lebih kalau full musik itu 2 jam lebih lah. Yang kalau dimasukin ke dalam case-nya mungkin total bisa sampai 6 jaman. Menurut saya segini sih cukup aja, nggak bisa dibilang tahan lama. Tapi yang jelas selama perjalanan saya nggak pernah kehabisan baterai ketika lagi digunain. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang ada bagian saya nggak sukanya. Sekarang akan kita bahas kenapa earphone ini begitu spesial sehingga bisa dihargai dengan harga segini. Yaitu fitur fitness yang menurut saya merupakan salah satu yang terbaik di industri ini. Pertama, buat saya yang jarang olahraga, tentu nggak akan tahu seberapa keras kita harus olahraga dan apa efeknya buat tubuh kita sendiri. Kayaknya disuruh datang ke acara launching HP aja menurut saya itu adalah suatu olahraga yang sangat berat. Walaupun pas di sana dikasih makan juga sih. Gimana sih mall. Nah, si Jabra Elite Sport dan app companion-nya mengkalkulasi data berat badan, usia, detak jantung, dan seberapa keras latihan saya untuk ngasih tahu latihan yang saya lakukan itu efektif apa enggak sih. Efeknya apa? Di sini bisa dilihat bahwa jalan kaki 3 km saja itu termasuk latihan yang intensif buat saya.
Ya jadi jangan nekat untuk latihan lebih keras daripada itu, bisa koit ntar. Atau kalau kurang dari itu ya ndak kurus-kurus. Detail hasil latihannya juga dikasih lihat, fitness level kita, kalori, detak jantung rata-rata, kecepatan, GPS, wah pokoknya lengkap sob. Aplikasinya juga ada fitur kayak ngatur training plan, cross training, atau bahkan buat atlet bisa ambil tes VO2 maximum. Mungkin kalau sobat adalah atlet profesional kayak saya mungkin tahu ya artinya si VO2 maximum ini. Plus, Jabra Elite Sport ini punya sertifikasi IP67 yang artinya nggak hanya anti keringet tapi juga anti air. Mau dipakai sambil hujan-hujanan ya monggo, tapi kalau saya pakai pas lagi mandi biar nggak bosan. Jadi sambil mandi dengerin musik gitu. Kesimpulannya, sebelum beli Jabra Elite Sport ini mohon dipastikan dulu muat apa enggak, karena percuma kalau misalnya sobat mah butuh terus duitnya ada tapi ya nggak muat, kan sayang. Nah, di mana cobanya? Ini bukan sponsor ya, tapi bisa dicoba dulu di toko Urban Republik. Nah, kalau muat dan terasa nyaman, barulah sobat menilai apakah Jabra Elite Sport ini pantas dihargai seharga Rp3.299.000. Buat saya loh ya, menurut saya agak kemahalan sedikit. Tapi mungkin karena memang saya bukanlah target market dari si earphone ini. Cuman yang jelas kalau sobat udah beli earphone-nya dan muat di kuping, menurut saya nggak ada alasan untuk kecewa sama produk ini. Dah, sekian aja untuk video kali ini. Semoga membantu sobat untuk memutuskan beli earphone ini atau enggak, atau yang udah sempet kepengen gitu, terus lihat reviewnya jadi bisa lebih memastikan beli ya, nggak jadi deh gitu. Dah, sekian aja. Nih saya lupa nutupnya pakai apa ya. Kita lihat skripnya dulu. Oke. Sekian video kali ini, semoga saya tambah sehat dan tambah semangat untuk video yang lain lagi. Sekian dari Moldi out. Ya, beres-beres. Mana ini lagi mesinnya? Bye-bye.